Setelah sekian lama dipenuhi konflik dan ketegangan, momen pertemuan antara Insanul Fahmi dan Wardatina Mawa akhirnya benar-benar terjadi. Pertemuan itu berlangsung di kantor kuasa hukum Mawa di kawasan Tomang, Jakarta Barat pada pertengahan Januari 2026 dan dikonfirmasi langsung oleh kuasa hukum Fahmi, Tommy Triyunanto. Dalam kesempatan tersebut, Fahmi akhirnya bisa bertatap muka dengan keluarga Mawa sekaligus melepas rindu dengan anaknya yang lama tidak ia jumpai. Pertemuan itu disebut sebagai langkah awal menuju jalan damai, di mana Fahmi secara terbuka duduk bersama keluarga Mawa dan menyampaikan permintaan maaf atas rentetan persoalan rumah tangga yang selama ini bergulir di ruang publik. Meski berlangsung tanpa perdebatan terbuka, keluarga Mawa memilih bersikap tenang dan lebih banyak mendengarkan. Dari pertemuan itu, Mawa mengajukan 2 permintaan penting. Pertama, Fahmi diminta menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada publik sebagai bentuk tanggung jawab moral. Kedua, Fahmi harus memaparkan secara jelas bukti pernikahan Siri dengan Inara Rusli, termasuk waktu, pihak yang menikahkan, serta dokumen pendukungnya. Pihak kuasa hukum menyebut pembahasan detail akan dilanjutkan dalam pertemuan berikutnya, agar Mawa dapat menentukan masa depan rumah tangganya secara utuh dan sadar konsekuensi. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Dari semua kasus perselingkuhan ya, yang paling enak menurut Ella itu kasusnya Inara. Udah lo salah ya kan, tapi lo tambang, lo keras kepala, lo sombong. Orang ketiga tapi minta kepastian, udah itu ngasih deadline, bawa-bawa agama pula, jijik banget. Udah berusaha buat nggak ngikutin tapi muncul terus di FYP. Juli, kayaknya lo kudu bantuin deh. Lo nggak tertarik gitu buat godain Insanul Fahmi? Gara-gara Inara datang ke podcastnya Densu, ini malah jadi sasaran empuk para netizen. Biasanya yang suka ngerumpi, yang suka nyinyir itu modelan emak-emak kayak aku ini yang gak ada kerjaannya. Tapi sekarang para artis juga ikut nyinyirin Inara. Apalagi Prilly Latukonsina, sekelas Prilly loh ya ikut nyinyir. Ditambah lagi host insert Astrid Tiar, ia ngerasa kayak gregetan banget, emosinya tuh dapet ya gak sih? Sepanjang podcastnya Densu, menurut emak, part yang paling bikin emak gergetan adalah ketika dia minta kejelasan status. Gila. Nih kalau menurut kalian part yang mana nih? Hukuman yang pantas untuk orang-orang yang berselingkuh itu apa ya? Yang ringan deh, gak sampai kawin ya selingkuhnya. Kalau emang gak ada hukum dan gak ada dosa, mungkin udah aku bunuh kali dari jauh-jauh hari. Rata-rata orang selingkuh tuh biasanya kayak gimana ya? Dia nggak mengakui kesalahan dia, dan dia cenderung memutarbalikkan fakta gitu ke orang-orang di sekeliling. Perlu cantik gak sih untuk menjadi seorang selingkuhan itu? Kan nggak tahu orang kalau untuk jadi selingkuhan nggak perlu cantik, dia nggak tahu diri aja. Yang jadi masalahnya apa ya? Tapi kan masalah tidak ada perempuan baik-baik yang mau sama suami orang. Jadi pengalaman itu dipelajari atau dicobain ya? Jadi belajar dari pengalaman ya. Makasih ya. Oh, udah jadi apa sekarang? Suhu. Neng, lu mah bener-bener keterlaluan dah. Kagak ada sadar dirinya acan, makin hari makin kagak tahu diri. Andai aja lu kagak kebanyakan bacot di media maupun podcast sebagai reaksi dan respon lu atas apa yang disampaikan oleh Binisa. Mingkem aja, lu selesaiin di belakang layar. Lu datengin keluarganya bareng laki siri lu. Gua yakin kagak bakal masif, adem-adem aja gitu. Paling kagak akan berkepanjangan episodenya. Tapi lu makin menjadi-jadi. Apalagi lu sama laki siri lu sampai detik hari ini masih kekeh-kumekeh ngerasa bener, padahal jelas-jelas kagak ada bener-benernya acan. Jelas-jelas posisinya udah salah. Maka wajar rasanya reaksi dan respon publik makin hari makin masif enak nih sama lu padi. Gue bilang juga apa, pernikahan Inara Rusli dan Insanul tidak bisa disahkan. Pernikahan Siri yang berlangsung Agustus 2025 itu bertentangan dengan aturan hukum Islam yang berlaku di Indonesia. Secara regulasi, pernikahan tersebut tidak memenuhi syarat untuk diajukan isbat nikah.
Lantaran Insanul Fahmi masih berstatus suami sah Wardatina Mawa ketika pernikahan sirinya dengan Inara Rusli dilakukan. Isbat nikah bisa dilakukan ketika kedua belah pihak tidak sedang terikat perkawinan lain. Dengan kondisi tersebut, pernikahan siri Inara dan Insanul secara hukum negara dianggap tidak pernah ada. Bahkan kalau nantinya Insanul resmi bercerai dengan Wardatina Mawa, pernikahan tersebut tetap tidak otomatis menjadi sah. Satu-satunya jalan biar pernikahan Inara dan Insanul diakui negara ya harus melakukan pernikahan ulang. Alternatif lain bisa dilakukan kalau dapat izin poligami dari istri sah. Kalau menurut lu pade, kira-kira Inara bakal dapat izin kagak dari istri sahnya Insanul? Terus nih, saudara Insan tidak ada punya niatan buruk. Lucu ya, seseorang yang dalam ikatan pernikahan ingin menikahi orang lain secara siri itu nggak punya niatan buruk. Inaroh, tahu gak sih kalau misalnya seorang lelaki ini dalam ikatan pernikahan dan dia ingin menikahi orang lain itu kewajibannya dia untuk kasih tahu. Bukan berarti lu nggak bertanya. Ya sebenarnya juga lu harus cari tahu sih laki-laki ini statusnya apa gitu. Ya kan? Masa iya baru kenalan udah langsung ngajak nikah siri? Ya kan? Tapi iya kalau misalnya laki-laki itu tidak punya niatan buruk, dia kan berpoligami, ya kan kasih tahu aja. Tapi kalau dia nggak kasih tahu, masa iya lu bilang nggak ada niatan buruk? Ngebela suami. Halo Nar, waalaikumsalam. Minta maaf, ngapa? Ngambil laki orang. Bukan gaya lu itu mah minta maaf. Biasa lu nggak mau kalah kan? Iya, nggak apa-apa. Lagian lu bukan ngambil suami orang. Lu cuma memindah tangankan suami orang tanpa izin, itu doang. Beda dong, beda jauh. Ya, kan gimana? Udah nikah siri? Hah? Bercep amat. Iya, emang nggak tahu dia udah nikah apa belum? Nggak tahu. Kan sebelum nikah siri tuh biasanya ngunjukin KTP. Iya, itu di status KTP-nya dia apa? Belum menikah 2 kali. Oh, belum nikah 2 kali bisa begitu? Enggak, maksud gue gini, lu besok-besok hati-hati aja. Ya, lebih hati-hati gitu. Interview kerja aja yang ditanya sudah menikah apa belum. Masa lu mau nikah siri kagak ditanya udah nikah apa belum sih? Iya, nunggu kejelasan istri pertama. Enggak usah. Lu mau jelas mah pakai mikroskop. No, lu cek siapa bakteri jahatnya. Udah lagi mundur aja sih. Ngapain sih lu merebutin cowok spek tutup balsam gitu, Nor? Ya, poligami ibadah, mau masuk surga. Kalau mau masuk surga mah meninggal dulu, bukan jadi bini kedua dulu, Inaroh. Iya, udah, lu gibahin no, se-Indonesia no. Biarin cuci dosa. Suka-suka lu dah. Lu mencuci dosa sono, gue mau cuci muka. Ya, iya lu muka gue demek banget ini habis padel sama bibilung. Tolong kalian jangan sibuk nanyain aku, tolong jangan sibuk wawancarai aku, soalnya jantung aku lagi nggak aman. Karena sekarang posisi aku maju salah, mundur pun salah. Urat maluku udah putus. Ya, muka aku udah nggak ada lagi di mata masyarakat, di mata netizen. Tolong kalian para wartawan jangan sibuk tanyain aku. Kalian nggak tahu ya, aku paling paham agama. Kalian nggak tahu, Kalian nggak tahu. Aku perempuan paling cantik. Karena kecantikan aku dan kesolehan aku, makanya aku bisa menjadi istri walaupun siri. Nggak apa-apa lah siri kan. Nanti kan bisa kuajukan isbat nikah ya kan. Kalian tahu kan keadaan aku sekarang lagi tidak baik-baik aja. Mental aku terguncang. Pikiran aku kacau. Mana sebentar lagi aku mau dipakein baju orem. Dah lah wartawan. Jangan sibuk wawancarai aku. Tanya ini tanya itu, tolonglah. Jantung aku udah dak dik duk dak dik duk. Baru sebulan ku rasain nikah siri ya kan. Baru beberapa bulan PPU ku di cak cicu cak kembang kecup. Ini kalau kupikir-pikir baju oranye pula aku kan, punya rumah baru pula. Nggak ada lah yang servis. PPU ku, tolong. Gimana pun aku harus berusaha sekeras mungkin, sekuat mungkin supaya istri sahnya mau damai. Ya, supaya si Mawah mau damai. Ya, biar terjadi kolaborasi. Senin, Selasa, Rabu sama si Mawah, kami Jumat, Sabtu sama Ki. Dah denger ya para wartawannya, tolong kalian untuk saat ini jangan sibuk nanyain aku ya. Jangan sibuk lontarkan pertanyaan. Karena otakku lagi nggak pas ya. Posisiku sekarang sudah tidak aman.
Makanya aku nggak sanggup senyum. Aku nggak sanggup senyum.